102,8 Serangga WFM, balik lagi di siaran pagi. Udah pas banget nih jam 9.30. Kita sudah masuk di sesi live Instagram. Untuk hari Jumat kita temanya ngobrol hukum ya. Nah, kita sudah ada Bu Eli Nur Samsiah SMKN dari Eli and Partner Law Office dan juga dari LBH Pena Keadilan Nusantara. Kita coba putar balik kameranya. Nah, Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, minal aidin wal faidin ya Bu Eli ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat? Alhamdulillah, selalu sehat ya untuk para pecinta Sergau. Harus semangat terus. Harus semangat di hari Jumat. Bener? Yang berkah insya Allah. Mulai aktivitas tanggal berapa Bu Eli? Saya dari libur Lebaran? Senin. Dari hari Senin tanggal berapa? 17 tanggal 15 ya kalau 15 ya. Saya udah mulai sidang. Udah mulai masuk normal. Oh, jadi liburnya cuma pas Lebaran aja kali ya. Betul. Lebaran aja. Emang nggak boleh kemana-mana juga ya kan? Liburan nggak bisa kemana-mana juga. Mudik nggak boleh, udah kerja aja ya. Kerja aja ya. Kerja biar bosan. Bener-bener kerja aja. Oke, kita udah live nih. Selamat pagi buat Ibai. Ada Bayu Nur Rohman juga, Bu Eli. Seperti biasa kalau hari Jumat tuh kita ngobrolin soal hukum. Jadi untuk pencinta Sergau yang awam banget soal hukum gitu ya, ini sama-sama buat kita jadi introspeksi, buat edukasi juga biar nggak salah langkah. Karena kita balik lagi tinggal di negara hukum, segala sesuatunya sudah diatur dalam undang-undang gitu. Jadi kalau ada yang nyerempet nakal dikit, nah itu jangan macem-macem. Iya, ada Bu Eli pasti nanti sama-sama belajar hukum kita belajar ya. hukum. Jadi belajar hukum lebih menyenangkan karena dipandu kita berdua ya. Nah, itu dia. Nah, ini ada Asti Rawati juga. Boleh untuk yang mau tanya-tanya, boleh tulis kolom komentar. Yang mau tanya Bu Eli soal hukum juga boleh ya Bu Eli ya. Di luar tema boleh, juga nggak apa-apa. Pokoknya soal hukum boleh. Nanti kita coba baca dan siapa tahu nanti Bu Eli bisa bantu. Nah, temanya ini waspada menyebarkan berita bohong. Nah, ini harus waspada nih. Kalau misal belum tentu kebenarannya, jangan sampai kita share sebelum disaring. Betul. Gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu dia. Walaupun istilahnya nggak apa-apa kok, ini kan akun aku sendiri. Istilahnya Instagram sendiri, Twitter sendiri, Facebook sendiri. Tapi itu kan dibaca orang lain. Betul. Gitu ya Bu Eli ya. Dan itu efeknya malah justru macam-macam gitu. Dan kan ada yang dirugikannya. Nah, itu dia. Ini lagi viral sih beberapa medsos nih, terutama di Instagram. Kemarin tuh ada tuh yang kasus anak SMA yang menjelek-jelekan Palestina. Oh iya, itu juga. Betul. Ya kan? Imbasnya dia dikeluarin dari sekolah, terus juga kan sanksi sosial, harus minta maaf juga. Itu kan juga salah satu bentuk kasusnya. Bu Eli ngeliatnya seperti apa sih kalau kita lihat pengguna medsos saat ini? Kalau dilihat dari segi hukum atau dilihat dari orang tua, macam-macam ya. Kita ngobrolin dari segi hukum juga. Artinya gini, seseorang harus bertanggung jawab tentang apa yang dilakukannya. Kalau dia dewasa ini di atas 18 tahun. Tapi kalau dia anak-anak, orang tua juga harus bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kalau saya lihat kan ini anak-anak ya. Anak-anak tuh di bawah umur lah. Masih sekolah SMA kalau nggak salah ya. Iya, SMA. Nah, artinya orang tua pun harus patut bertanggung jawab. Tapi kalau langkah hukumnya mengeluarkan di sekolah, menurut saya juga agak sedikit kasihan ya. Harusnya diberikan efek pelajaran yang membuat jerah tuh misalnya hal-hal baik ya. Misalnya kalau di agama Muslim menghafal Al-Quran atau apa, lebih ke hukuman yang lebih mendidik, bukan mengeluarkan. Sebenarnya kalau mengeluarkan tuh jadi nggak solusi juga untuk si anak tersebut. Ya, kasihan sih, istilahnya traumatik juga karena nanti memang dia sekolah online ini beratnya dipandu oleh orang tua kan kadang-kadang mungkin lebih banyak tidak dipandunya. Banyak orang tua yang tidak aktif di media sosial, tidak berteman dengan anaknya. Banyak juga orang tua yang belum memahami pentingnya media sosial untuk kita dan keluarga. Macam-macam. Tapi intinya seseorang harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Kalau dia di atas 18 tahun berarti dia harus mempertanggungjawabkan diri sendiri. Kalau dia anak-anak ya orang tuanya harus ikut bertanggung jawab. Apakah orang tuanya mampu atau tidak mendidik. Apalagi itu kan sedikit-sedikit sekarang jari ini viral. Dan yang paling dirasakan untuk mental adalah traumatik sanksi sosial. Sanksi sosial itu berat loh. Kalau kita berbuat hal-hal tidak baik dan itu sudah viral, kapan-kapan bisa di searching juga muncul. Jejak digital nggak bisa hilang ya. Nggak bisa hilang itu kan. Kalau zaman dulu kan belum ada ya. Jadi kalau kita berbuat kesalahan misalnya kan, kalau dulu kan langsung ketutup ya. Iya, apalagi generasi sekarang mana tahu yang kemarin-kemarin gitu. Sekarang tuh langsung update. Hal apa viral langsung penanganannya
prima dan kilat kan, dan itu juga masyarakat harus betul-betul paham jarimu harus benar-benar diajarin, bukan cuma pikiran kita yang menentukan jarinya mau kemana nih. Jadi jangan asal cuap-cuap dan asal ngomong. Nah, itu ada undang-undang ITE ya kalau nggak salah Betul. ya Bu Eli ya. Menyebarkan berita bohong, perbuatan tidak menyenangkan, terus dia misalnya melakukan kayak konten-konten susila apa, tapi Diposting gitu ya. dan kita sebarin, kita juga kena turut serta. Walaupun ada Kapolri yang sekarang kalau nanti bisa dimediasikan dan minta maaf bisa di ranah tersebut, di ranah kepolisian tersebut selesai. Tapi ada nggak yang naik? Banyak juga yang naik. Jadi alangkah baiknya adalah kita kalau punya jari ya lakukan aja hal-hal yang baik, berbuat baik, karena baik-baik itu kembali ke kita yang baik-baik juga. Jadi jangan nyari masalah, hidup ini udah susah, jangan tambah-tambahin beban. Jadi yang indah-indah aja dilakukannya. Betul. Berarti yang kata Bu Eli tadi bilang nih, misalnya ini agak sedikit keluar dari tema, tapi memang masih masuk ke ranah penggunaan sosmed. Kemarin kan sempat viral tuh ada yang di satu tempat wisata, ada yang ngerekam. Betul. Nah, itu kan istilahnya bukan dia si pelakunya, tapi dia yang merekam adegan yang tidak pantas itu ya. Yang di Cikoromo itu Bu Eli. Nah, terus kan disebarluasin sama si yang ngerekam itu. Nah, itu juga termasuk Tindak pidana. tindak pidana yang merekam dan menyebarluaskan gitu. Betul. Ya Bu Eli ya. Karena apa? Karena di situ kan ada hal tidak patut ya. Merekamnya udah tanpa izin, dan orang tersebut kan dirugikan. Kalau menurut saya itu juga tidak boleh. Itu juga adalah suatu perbuatan pidana yang ada efek kerugiannya terhadap orang lain. Walaupun si pelakunya itu juga nggak pantas gitu ya istilahnya betul. untuk Di tempat umum ya. Di tempat orang umum. ngelakuin begitu di tempat umum juga ada aturannya. Bisa nggak sih? Bisa. Karena itu kalau itu anak-anak, apakah itu masuk ke perbuatan cabul, nanti bisa dilakukan konseling ke ranah kepolisian. Apalagi mungkin ya orang tua nggak terlalu merhatiin. Jadi pentingnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Kalau saya biasa dilakukan di meja makan. Sambil Kita ngobrol ngobrol sambil apa makan sih? gitu Jadi ya. dibiasain dari kecil ini mereka ceritanya sama kita sebagai orang tua. Karena orang tua nggak mungkin ngejerumusin. Kalau yang lain kan belum tentu sarannya tuh tepat, sasaran atau betul gitu. Tapi Banyak. takutnya kayak gitu ya, orang tua juga harus sabar ya istilahnya. Jadi jangan Iya. sedikit-sedikit cerita langsung dimarahin. Jadi orang Iya. tua, anak juga pastinya Takut ya. nggak usah cerita, takut dimarahin gitu. Jadi ada batasan gitu. Harusnya mungkin bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya Bu Betul. Eli ya. Memang banyak manfaatnya juga pendidikan terhadap orang tua ya. Jadi kalau orang bilang zaman dulu, perempuan nih nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukuplah karena kasur, sumur, dapur. Dapur, Nah, itu harus mindsetnya dihilangkan untuk para orang tua. Kenapa pendidikan perempuan berpendidikan itu penting? Karena jendela ilmu dunia itu pertama kali dibuka Dari oleh ibu. Kalau ibunya tidak punya pendidikan, tidak mengerti, tidak mau belajar, kan lengkap tuh menderitanya kan. Dia nggak bisa membedakan mana baik, attitude-nya bagaimana, karena jendela pengetahuan pertama adalah dari kaum ibu. Ibunya Jadi itu. ibu tuh semangat belajar, walaupun tidak mengemban gelar misalnya sarjana, tapi belajar itu bisa dilakukan dengan banyak cara edukasinya. Boleh kita lihat di YouTube itu kan banyak yang bagus-bagus, parenting untuk orang tua. Itu penting banget lah. Benar ya, bisa tambah wawasan juga. Betul. Untuk bekal kita juga Jadi jangan gitu cuma ya. nonton drakor ya, drama Korea itu. Jangan-jangan sama. Jadi jangan sampai kita nonton drakor anak main sosmed sendiri. Nah, Betul. itu dia nggak ke kontrol jadinya ya Bu Eli ya. Kalau perlu berteman ya dengan anak tuh, Nah. para orang tua berteman. Jadi anak tuh mau ngapain aja tuh kita bisa pantau. Bisa dipantau atau mungkin akun yang sama gitu ya untuk email dan lain sebagainya. Jadi bisa Betul. dicek gitu ya. Nah Bu Eli, kalau ngomongin soal sanksi nih ya, undang-undang ITE tadi pasti kan ada sanksi. Ini kan masuknya ke ranah pidana ya kalau untuk undang-undang ITE. Itu paling rendah tuh undang-undang ITE berapa sih sanksi pidananya Bu Eli? Maksimal itu 6 tahun. Maksimal. Maksimalnya 6 tahun. Ya kalau terendahnya sih kan nggak ada ininya ya. Cuma kalau 6 tahun itu kan bisa dilakukan penahanan, tergantung nanti setelah diperiksa ini ke arah mana nih pasalnya yang diterapkan oleh penyidik. Ya. Itu yang paling berat tuh apa sih Bu Eli biasanya kalau sudah menjerat undang-undang ITE itu? Ya, menyebarkan berita bohong. Contoh nih kayak dia nyebarin kontennya yang tadi tuh dia berbuat susila di tempat umum disebarin. Itu bisa nggak? Bisa. Bisa langsung dilakukan proses penahanan. Intinya mah begini sih. Kita lihat aja menurut etika, kalau undang-undang kita ya, kita lihat aja menurut etika apakah itu pantas dilakukan atau tidak.
Karena undang-undang ITE itu lebih ke teknologi informasi berkaitan dengan kita melihat sesuatu tuh etika, ada etikanya atau tidak. Contoh kayak orang body shaming, Oh iya. ngata-ngatain, ada orang melakukan pencemaran nama baik, kan lebih ke etika kita aja kepada rekan, teman dan lain-lain. Betul-betul dijaga. Makanya kalau nggak penting-penting ya, udah deh nggak usah update yang aneh-aneh. Dikit-dikit update status, Boleh nyindir-nyindir nggak? gitu. Boleh, karena itu sekarang udah terbuka untuk umum. Iya. Permasalahannya kita juga harus membentengi diri kita bagaimana agar tidak salah langkah. Jadi lebih ke yang positif-positif aja. Jangan, kalau zaman dulu kan orang curhatnya di buku harian ya. Di Zaman dulu diary nih ya. saya masih SD tulis-tulis cerita. Kalau sekarang orang tulisnya adalah di status. Oh dulu kan disembunyiin ya. Kalau kita dibaca nih buku harian seorang kan marah ya. Kalau sekarang tuh Malah justru justru kalau nggak biar dibaca tuh dibaca. marah ya. Artinya tidak ada informasi yang tertutup. Saking terbukanya orang bisa melihat kita. Nah kita kalau orang dewasa itu harus dibatasi juga. Karena sesuatu yang kita lakukan, bertindak dan untuk atas nama diri kita dan dipertanggungjawabkan juga. Kecuali negara kita bukan negara hukum ya, hukum rimba. Hukum rimba aja ada aturannya. Walaupun misalnya kita udah posting nih, tiba-tiba kita hapus gitu, itu masih bisa ke detect nggak? Atau mungkin orang udah screenshot duluan ya? Nah itu biasanya pihak Polri yang bisa melakukan deteksi atau tidak. Tapi kalau baru terus langsung dihapus kan orang belum screenshot. Screenshot ini bisa jadi alat bukti, bisa. Tapi biasanya nanti apakah di sininya nanti di server atau di adminnya itu masih ada atau tidak, nah itu biasanya dari kepolisian. Oke, kalau misalkan memang bukti yang itunya sudah dihapus sama si yang posting gitu ya. Tapi kalau udah ada screenshot biasanya itu jadi bukti dan bisa dibuka kembali. Biasanya. Kecuali belum ada screenshotnya. Oke, kalau misalnya kemarin tuh sempat juga ada beberapa kasus nih ya Bu Eli ya. Misalnya kita ada yang kemarin tuh kasusnya Kak nagih hutang gitu, karena nggak bayar hutang tuh saya ditulis tuh di apa namanya di sosmed gitu ya, terus di tag namanya. Nah itu kayak gimana tuh? Walaupun sebetulnya dia cara yang mungkin paling ampuh untuk sanksi sosial sih. Iya, Yang betul. punya utang kan sekarang yang punya utang lebih galak ya sekarang. Iya, yang benar tuh kalau kita nggak rela banget udah ongkosin aja daripada nanti menciptakan masalah kemudian hari. Tapi intinya begitupun nggak boleh. Kenapa? Karena akan merugikan orang lain. Dia menimbulkan rasa malu. Tapi kalau sanksi pidananya saya belum lihat ya. Kalau ditagih hutang itu sampai dengan di penjara itu belum lihat. Tapi etikanya kan jadi mempermalukan orang lain. Nah itu lebih ke ranah Pak Polisi nanti menentukan. Kalau masih cuma ditagih doang, ditag tolong bayar dong, mending ya. Tapi kalau pakai bahasa mungkin bahasa kasar, nah itu ada proses hukumnya. Contoh misalnya Ratu, tapi bahasanya udah kebun raya, kebun binatang, Semuanya nah dibawa itu baru. Tapi ya. kalau cuma sekedar ditag, diingatkan, mungkin menurut saya biasa aja. Ya tinggal dibayar aja, selesaikan kan, tinggal dicabut, nggak merugikan juga. Karena memang saya pernah mediasikan perkara seperti itu, datang ke kantor. Saya punya utang Bu, tapi saya di tag ini kan saya jadi malu dengan harga diri saya. Terus daripada ibu bayar saya sebagai lawyer, lebih baik yuk kita damaikan, dibayar aja kan selesai. Gitu. Bener. Cuma lebih ke harga diri gue jadi turun. Padahal mungkin kan temennya saking udah kesel gilir bayar utang susah, tapi postingnya jalan-jalan kemana, makan kemana, tapi utangnya sudah. Itu juga Yambo, kalau kita punya utang ya dilihat utangnya, dibayar. Karena utang itu diwariskan loh. Baik oleh hukum agama maupun hukum kita. Utang ini terhadap anak, terhadap orang tua turun ke anak. Jadi bukan cuma warisan, itu berupa materi. Warisan hutang juga Diturunin bisa diturunkan. Itu selain di kompilasi hukum Islam, ada di hukum kita juga. Oke, jadi ya itu hati-hati lah ya. Hati-hati ya. Hati-hati untuk penggunaan sosmed nih. Ini untuk yang mau tanya-tanya boleh ditulis di kolom komentar. Ini sudah ada Hai Tami, ada podcast Rumah Inspiratif juga. Kalau sekarang kan banyak tuh yang komen-komen gitu ya. Tadi ada yang sekarang tuh banyak selebgram dan lain sebagainya. Kalau memang dia tidak terima dengan berita-berita atau misalnya komen-komen itu bisa dilaporin nggak sih Bu Eli? Bisa dilaporkan ke polisi. Itu kalau di Polda ada Krimsus, kriminal khusus ya. Nanti ada undang-undang ITE di sana dibahas. Polres juga ada juga. Tapi ya banyak, kalau di Indonesia kan buzzer ya.
apa namanya, di anonim kan banyak yang anonimnya. Terus kalau dilihat ya, netizennya ngeri banget. Nggak kayak di luar ya bisa diserbu langsung, wah selesai. Nah itu kalau nggak siap-siap banget udahlah buat konten-konten yang positif aja. Kalau misalnya kira-kira komentarnya akan mengganggu, dihilangkan komen-komentarnya. Kolomnya kan bisa tuh ditutup ya, nonaktifin gitu ya. nonaktifkan. Jadi lakukan aja itu. Kalau belum siap, karena kadang-kadang itu berkaitan mental loh. Ketika kita ada komen-komen tidak positif, itu ke mental juga berpengaruh. Merasa bersalah. Jadi dilihat aja manfaatnya lebih banyak baiknya atau tidak. Tapi bisa nggak dilaporkan? Bisa. Jika terbukti di situ ada pidananya. Contoh, misalnya komentarnya saya akan bunuh kamu. Berencana udah Mengancam ada. gitu ya. Ancamnya udah ada. Itu bisa dilaporkan untuk efek jera juga. Saya dulu pernah ngalamin kayak gitu. Saya laporin ke aparat kepolisian, ya ada bukti surat laporannya, saya posting, itu mendadak berhenti ya. Berhenti tuh yang genit-genit, kan suka ada aja orang yang iseng, yang usil, yang apa, itu langsung berpengaruh. Nah kadang-kadang masyarakat ada yang tunggu dulu dilaporkan baru berhenti. Nah mudah-mudahan kalau udah sharing-sharing begini, berbuat baik untuk diri kita akan kembali ke kita juga. Jadi jangan mikir kita berbuat baik itu untuk orang lain, untuk kita kembali ke kita. Nah itu tadi Karena ya. gimana ya, jangan melakukan hal-hal yang gak penting. Contoh nih, kayak anak-anak itu bikin postingan tentang Palestina. Wah segala macam yang gak enak-enak. Ketika sudah rame, viral, apa enggak orang tuanya down, lingkungannya malu, banyak hal-hal yang dirugikan. Berarti kan banyak tidak manfaatnya daripada manfaatnya. Itu tadi ya, anak-anak mungkin nggak sampai kepikiran panjang gitu kali ya, mungkin posting-posting aja. Tapi ya itu tadi, peran orang tua yang terutama juga memang harus mengedukasi agar nggak sampai jauh gitu ya. Pokoknya ini berkaitan dengan belajar daring ya atau online ini agak sedikit berat menurut saya. Banyak anak-anak yang belum siap dan orang tua yang mendadak jadi guru dan belum siap. Ketika guru-guru ngasih bahan kan kita nggak dibekali ya, kayak saya khususnya nih, anak saya banyak dikasih bahan, kita nih beda bidang kan, aduh ini gimana belajarnya, kita udah searching lama dulu gitu kan pelajaran. Yang ada kan kadang-kadang orang tua emosi ke anak, jadi kan anak bisa-bisa sih nggak bisa-bisa, padahal mungkin tekniknya kan ada. Kayak saya pengacara, teknik menangani perkara, kayak mungkin di guru teknik mengajar, teknik agar anak lebih bisa menyerap pelajaran. Sekarang kan jadi bebas main game, lebih banyak tidak bagusnya ya menurut saya. Kenapa? Karena anak-anak tuh belajar itu butuh sangat konsentrasi dengan guru di bidang tatap muka masing-masing istilahnya gitu ya. Jadi kegiatannya lebih ke di rumah, ngerem kan, Iya, belajarnya lebih online. Gitu tadi ya, mudah-mudahan deh cepet berlalu. Amin. Nah, Bu Eli, satu lagi nih, kan kita banyak juga tuh kayak WhatsApp group dan lain sebagainya, kita suka dapat kayak broadcast message gitu ya. Terus kan kadang suka kalau nggak disebarin gini ya kita sebarin lagi, padahal itu belum tentu kebenarannya. Dan itu bisa di detect nggak sih, misalnya saya dapat dari ini, masa saya yang kena gitu misalnya. Bisa, itu biasa dari aparat kepolisian. Dan kita jangan ikut nyebarin. Kenapa? Kita juga bisa kena turut serta yang saya bilang tadi, menyebarkan berita bohong. Datang nih ke WA, ini kita sebarin. Orang nyebar, nanti ada relnya kemana arahnya. Jadi semuanya pun bukan yang cuma di bawah gitu, tapi yang ikut nyebarin juga juga bisa keseret gitu istilahnya ya. Lebih baik janganlah. Makanya saya kalau ada WA grup isinya apa, ya udahlah, lebih baik kita diem aja. Jadi penonton dan penyimak aja lebih bagus itu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak kebawa, cuma asal tahu aja. Gitu. Belum tentu kebenarannya kan, takut-takut nanti malah salah kita. Misalnya share itu berkaitan menghina orang, berkaitan nyebarin berita orang berbuat apa, bagaimana, padahal bohong. Ketika dia nggak terima, dilapor polisi, diusut, apa nggak kena kan? Itu. Jadi benar-benar kita punya jari itu, hati-hati dengan jari. Biasanya kan mulutmu harimau, ini jempolmu juga. kurunganmu. Hati-hati ya. Hati-hati ya, benar. Hati-hati. Tadi maksimalnya 6 tahun, tapi bisa nggak sih Bu, bisa diselesaikan misalnya udah di polisi nih gitu, kekeluargaan aja gitu. Terbaru ya dari Pak Kapolri ini, ya bisa selesaikan dengan baik selagi misalnya menerima, terus bisa saling memaafkan alias minta maaf ya si pelaku ini. Jadi bisa dimediasikan.
Tapi alangkah lebih baiknya kan tidak melakukan. Tapi kalau sudah melakukan ya kita kalau emang salah ya minta maaf. Jangan udah salah, galakkan dia sama kita. Lama-lama kan nggak ketemu solusi ya. Iya. Karena sebaik-baiknya persoalan itu dilakukan dengan mediasi dengan baik dan ketemu solusi. Karena penjara itu bukan satu-satunya hukuman yang berat. Sanksi sosial sekarang kayaknya lebih berat Lebih daripada berat. penjara. Iya. Itu kayak melekat aja gitu di diri Kayak kita contoh ya. kemarin mudik ya, ini mudik nih, lucu-lucu juga saya lihatnya. Ada yang kurir dimaki-maki itu kan. Bener. Sampai saya mikir ini letak salahnya di mana. Nah, itu perlu juga edukasi untuk orang-orang ya. Terus ada juga yang dianyer itu. Diputar balik itu marah-marah. Sampai marah-marah. Harusnya masyarakat juga melihat bahwa aparat baik kepolisian maupun pemerintah daerah kan melaksanakan tugas. Ya kita ikutin aja sih aturannya. Kalau memang keberatan dengan program seperti itu ya bikin surat layangkan resmi. Saya bertanda tangan di bawah ini. Saya merasa tidak A, B, C, D, layangkan. Nanti ada konfirmasi balasannya dari pemerintah ke kita seperti apa. Gitu, nggak langsung Bencak-bencak gitu ya. Walaupun tidak ditahan, damai dengan materai 6.000, malunya kira-kira hilang nggak Mbak Ratu? Itu nggak hilang. Nggak akan hilang jejak Kalau itu digital terus anaknya, ada. pacarnya, suaminya, Pasti keluarganya lihat kan, gitu ya. keluarganya yang itu ini. ya, ini gitu kan. Jadi jangan deh. Karena sanksi sosial di netizen itu, apalagi di Indonesia ya, ngeri banget lah. Bener. Itu sampai dari Sabang sampai Tahu Merauke. ya, sampai kesebar udah secara nasional istilahnya ya. Tapi ya itu tadi ya, hati-hati, bukan hanya kita pada saat menyebarkan berita, tapi juga dari apa namanya tindakan kita juga ya Bu Eli ya. Karena itu bisa diraba. Menurut pandangan kita benar nggak sih kalau kita ngata-ngatain orang? Kita tanya aja ke perasaan kita. Karena undang-undang ITE ini lebih ke mengacu attitude, Bener, tata krama kita etika terhadap kita. orang. Ya pantas nggak kita ngata-ngatain orang? Kira-kira orang itu dirugikan nggak atas apa yang kita lakukan? Gitu doang. Dan itu kalau misalnya sampai di video kan berarti jadi barang bukti kita gitu Iya, kalau betul. mau Harus sudah siap melaporkan itu. ya. Harus siap itu yang video-videoin kayak gitu, terus videonya misalnya viral ya kalau ada pidananya itu bagaimana. Jadi Pertama lebih sanksi baik. sosial juga udah Kecuali gini ya, melekat banget. kecuali pidana tertentu misalnya terhadap anak. Jadi kita ngelihat anak disiksa sama orang tua yang kemarin tuh agak viral. Iya, Siksa sama orang tua, terus di videoin sama ayahnya, terus dikirim ke orang tuanya. Mungkin orang tuanya ingin minta bantuan karena jauh waktu itu kan di TKW apa. Dan itu mungkin efeknya ketika netizen bergerak kan langsung ditahan. Itu juga ada mungkin sisi positifnya. Iya. Yang ditahan kira-kira yang mana? Yang ngerekam lah. Ngapain Ya udah dah? siap-siap berarti ada masalah kan. Maksudnya orang tuanya yang melakukan tuh sengaja kan dikasih dalam rekaman itu dikasih ke istrinya untuk melihat anaknya disiksa. Jadi sekarang juga harus dilihat betul kita melakukan itu sesuatu yang baik-baik aja, yang buruknya nggak usah. Setuju banget Bu Eli. Terakhir Bu Eli, karena jam 10 ternyata tidak terasa ya, sudah jam 9 kurang 10 kurang 5. Ada Roy Susanto, ada Hasanudi, ada Aisyah Rahma, ada Kisa, ada Rini, ada Halotama, ada Hajar Rametami. Terakhir Bu Eli, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan waspada menyebarkan berita bohong istilahnya? Ya, untuk teman-teman para pencinta Sergau, jika ada hal-hal yang memang konten atau yang kira-kira datang ke halaman WA kita, ya nggak usah disebar-sebarin kalau kira-kira itu akan menjadi tidak baik. Lebih baik menyimak, mengamati, dan melihat saja. Jadi gunakan jari ini untuk hal-hal yang baik, agar ketemu baik, kebaikannya untuk kita, balik lagi ke kita juga. Saring dulu sebelum di-share ya. Oke, ini bermanfaat banget untuk kita semua para pengguna media sosial, terutama hati-hati untuk menyebarkan berita. Kalau perlu nggak usah lah, nggak usah disebar-sebarin lah ya. Sebarinnya yang apalah, yang penting-penting aja kali ya. Yang penting-penting aja. Penting aja. Kalau enggak, ya pasti jangan sampai menggunakan sosial media dengan hal yang tidak tepat. Terutama untuk anak-anak juga untuk bisa dikontrol ya penggunaan sosial medianya. Terima kasih banyak Bu Eli sudah mampir ke sini. Terakhir untuk yang mau, ini kan sudah mulai normal lagi setelah libur Lebaran, yang mau konsultasi, yang mau mampir ke Bu Eli, mau tanya soal hukum bisa kemana sih Bu Eli? Boleh datang langsung ke kantor saya di Ruko Banjarsari Permai, Blok A2 nomor 6, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Bisa langsung datang kalau ada permasalahan, konsultasi gratis untuk para pecinta Sergau. Ada passwordnya ya, pecinta Ya, Sergau gitu. Oke, terima kasih Bu Eli Nursamsiah dari Eli and Partner Law Office, dan juga ada LBH-nya ya Bu Eli ya. Siap. Pena Keadilan Nusantara. Pena Keadilan Nusantara. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan Bu Eli, ngobrol hukum seperti biasa setiap minggu tuh selalu beda-beda temanya ya. Betul. Terima kasih, sekaligus kita pamit dari siaran pagi hari ini dan Instagram. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.